Selamat pagi. Boleh diulangi sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam literasi. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk kita semua. Yang terhormat Romo Hermen selaku Kepala Sekolah SMA Swasta Katolik Pancasila Borong, yang kami hormati Bapak Korwas Pak Lukas, yang kami hormati Dewan Guru dan Pegawai SMA Swasta Katolik Pancasila Borong, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami kasihi siswa-siswi semuanya dan adik-adik SMP. Selamat pagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara dan diskusi puisi. Sebelum itu, kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas berkat darinya lah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Alfri Putri, yang akan memandu kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Anak bangsa, anak bumi pertiwi, memiliki begitu banyak keanekaragaman, memiliki begitu banyak pengetahuan, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, mampu mengembangkan talenta yang ada di dalam diri sendiri. Oleh karena itu, di awal kegiatan kita hari ini, kita sama-sama menyaksikan kreativitas anak bangsa dalam bidang kesenian, yaitu tarian Tiba Mekah dari Sanggar Bengkesnai.
sudah mulai di sana. Petani berlumpur sinar lumpur. Betapa perih perjuangan ini. Irama mencabik langit ranaka. Di pelantaran ini nasib petaninya bertanya, kapankah berganti? Punggung petani adalah busur, membidik petani dengan panah hatinya. Mentari terluka, lara, air dan darah meleleh pada awan di puncak-puncak bukit. Punggung petani adalah busur, mendembak bulan dengan biji matanya. Bulan terkoyak, azab, derita. Air matanya menetes pada embun padang rumput. Punggung petani adalah busur, melengkung, menekuk bumi. Perih mencium bumi pertiwi, terkandas mendekap semesta. Sebentang nafas terkapas di atas tanah, seusia jantung terhempas, ia tak berdaya. Darahnya melebur bebatuan, peluhnya menggeburkan tanah yang berbongkah. Punggung petani adalah busur, setelah jerih membidik mentari. Setelah lelah menembak bulan, di atas kehidupan bermekar, segar, subur. Kata cucunya pada rumput padi jagung, setelah lumat dikunyah jerih. Aku petani, anakku. Aku petani dan mau pergi. Ini cangkul wasiat Bapa. Ini sabit cincin leluhur. Sejengkal tanah kusiapkan. Mungkin subur, mungkin pula bersama. Kau mulai saja, anakku. Mencangkul nasib, membaca derita, dan menanam duka. Nanti di akhir musim kau akan menuai entah apa. Kau nantikan saja. Hidup petani serba tak pasti. Singkong di perkarangan sudah tak berbuah. Tiada lagi pucuk-pucuk daun segar. Tanah pun sudah pecah. Pertiwiku sedang hamilkan kehidupan. Sebentar lagi udara ini akan bertukar aroma. Semerbak ubi bakar memenuhi pondok kami. Oh Mori, kapankah kau berhenti bertemu ke pondok kami? Berilah kami sedikit rezeki sehari-hari. Begitu pinta kami seban pagi. Dan kau tiada jemu lewati kami. Selamat pagi, Yomori, dan terima kasih. Kaulah rezeki kami sehari-hari. Sederhana, tapi akrab, Yomori. Murah, tapi lezat rezeki ini. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Kesya dan Rahma yang telah membacakan puisi lagu-lagu petani. Dari tempat ini, dengan hormat, saya mengundang moderator bedah dan diskusi puisi, serta waktu dan tempat kami sediakan untuk moderator memandu kegiatan inti ini sampai selesai.
berterima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Romo Hermen selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Pancasila Borong, yang saya hormati para tamu undangan yang sempat hadir, yang saya hormati Dewan Guru serta staf pegawai SMA Katolik Pancasila Borong, dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Maria Stelani Strada Tasman dari kelas 11 MIA selaku moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya mengundang Saudara Johannes F. Jahabo dari kelas 10 MIA selaku notulis. Saya mengundang Saudara Tolentino Purnama dari kelas 12 IPS 1 selaku pemateri 1. Saya mengundang Saudari Pauline Camelia Beni dari kelas 11 MIA selaku pemateri 2. Saya mengundang Saudara Theodoricus S. Nderas dari kelas 12 IPS 3 selaku pemateri 3. Saya mengundang Saudari Cornelia S. Jalo dari kelas 11 MIA selaku pemateri 4. Saya mengundang Saudara Gregorius J. Namat dari kelas 12 IPS 1 selaku pemateri 5. Dan yang terakhir, saya mengundang Saudari Lydia L. Devir dari kelas 10 MIA selaku pemateri 6. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu seluas-luasnya kepada pemateri untuk memaparkan materinya dengan durasi waktu 30 menit dari sekarang. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya selaku pemateri 1. Jadi, patut Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman ketahui bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kami dari kelompok KIR, yaitu Karya Ilmiah Remaja, ingin membedah dan mendiskusikan salah satu puisi yang berjudul Lagu-Lagu Petani, karya almarhum John Dani Mupese, yang bertemakan perjuangan untuk menuai keberhasilan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa puisi merupakan salah satu dari ketiga bentuk genre sastra. Yang pertama itu puisi sendiri, dan kemudian puisi dibagi lagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Kemudian yang kedua itu adalah prosa. Prosa juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Kemudian yang ketiga itu adalah drama.
pasti Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian belum atau tidak memahami apa makna dari gambar atau tampilan dari buku karya John Dami Mukese ini. Jadi tampilan atau cover depan dari buku tampilan karya John Dami Mukese ini merupakan ilustrasi atau gambaran dari bentuk alam semesta dan juga bentuk keragaman kehidupan yang ada dalam masyarakat, yang dimana ada sukanya, ada dukanya, ada senang, ada sedihnya. Kemudian di sini juga ada gambar burung merpati putih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa burung merpati putih ini identik dengan pengantar doa. Bisa kita buktikan dalam kitab suci agama Katolik. Kemudian dia juga identik dengan pribadi seorang imam yang penciptanya sendiri, yaitu John Dami Mukese adalah seorang pastor. Saya kira itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi. Biografi pengarang. John Dami Mukese lahir di Menggol 24 Maret 1950, Manggarai, Flores, NTT. Menamatkan pendidikannya di SDK Pembe pada tahun 1964 dan melanjutkannya di SMP SMA Seminari Pius XII Isol dan tamat tahun 1971. Tahun 1972 sampai 1980 novisiat dan melanjutkan S1-nya di STFK Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero Maumere. Tanggal 19 Juli 1981 ditabiskan imam dalam Serikat Sabda Allah atau SPD. Kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di The University of the Philippines, Los Banos, Filipina. Sejak 1988 sampai 2003, John Dami Mukese bekerja di bidang kerasulan pers dan juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di kota Ende. John Dami Mukese mulai menerbitkan puisi-puisinya dalam buku kumpulan puisi Doa-Doa Semesta pada tahun 1983. Tahun 1987, 10 puisi dari kumpulan puisinya yang pertama ikut menyemarakan halaman-halaman tonggak antologi puisi Indonesia Modern 4 yang diedit oleh Linus Suryadi AG almarhum. Pada tahun 1988, John Dami Mukese mendapat piagam penghargaan untuk tesis terbaik ketika ia menempuh pendidikan S2-nya. John Dami Mukese meninggal saat usia 67 tahun pada Kamis 26 Oktober 2017 pukul 2.15 di RSUD ND. 1.3 Data buku dan latar belakang penciptaan puisi lagu-lagu petani. Lagu-lagu petani ditulis pada tahun 2015 dan dimuat dalam buku kumpulan puisi edisi ketiga Doa-Doa Semesta. Kumpulan puisi ini diterbitkan oleh Nusa Indah Ende. Dicetak oleh Moya Zamzam Rintika Yogyakarta dengan ISBN 979-429-343-1, tebal 124 halaman yang berisi 52 puisi. Puisi lagu-lagu petani merupakan luapan perasaan atau pikiran penyair. Penyair merasa terharu dan bangga atas perjuangan para petani. Selain itu, para petani selalu bersyukur atas apa yang mereka terima. Bentuk syukur mereka secara metaforis dinyatakan dalam lagu-lagu petani. Terima kasih. Yang kedua, pembahasan 2.1 puisi lagu-lagu petani dari bentuk visual. Puisi dapat dilihat dari bentuk visual seperti yang pertama, pemberian judul. Judul puisi lagu-lagu petani merupakan kreativitas dan imajinasi penulis. Kata petani merupakan simbol yang secara leksikal denotatif diartikan sebagai orang yang pekerjaannya bercocok tanam, sedangkan makna dari kata petani secara konotatif
mengartikan bahwa seseorang yang hidupnya penuh perjuangan dan kerja keras. Yang kedua, tipografi atau tampilan puisi. Tipografi atau perwajaan puisi yaitu bentuk penampilan puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, model zigzag, kerucut, sejajar, gelombang, dan sebagainya yang sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Tipografi merupakan bentuk visual puisi yang berupa tata hubungan dan tata baris. Tipografi dalam puisi lagu-lagu petani adalah tipografi yang menggambarkan suasana yang biasa, sejajar, dan isinya bersamaan. Karena sang penyair langsung menunjukkan pada kondisi atau sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui makna di balik kata-kata yang menggetarkan hati, seperti pada bait kedua. Darahnya meleburkan bebatuan, pelunya meleburkan tanah berbongkar. Yang ketiga, kata dalam puisi. Kata dalam puisi mempunyai kekasan tersendiri yang dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek dan pengucapannya, sehingga terdengar indah dan menggugah imajinasi pembaca untuk memahami maksud yang tersirat dalam untaian kata-kata tersebut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lembar fotokopian yang dibagikan. Terima kasih. 2.2 Unsur pembangun puisi lagu-lagu petani. Secara umum terdapat dua unsur yang membangun puisi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 2.2.1 Unsur intrinsik. Pada tatarannya dapat dilihat bahwa unsur intrinsik ini memiliki dua sisi yang saling memperkaya, yaitu struktur fisik atau unsur lahir dan struktur batin puisi. 1. Struktur fisik atau unsur lahir. Struktur fisik atau unsur lahir ini dapat diketahui melalui yang pertama ada diksi atau diction. Salah satu contoh diksi yang ditemukan dalam puisi lagu-lagu petani yaitu diksi gemanya membentur dasar namese pada lari keempat bait pertama yang menggambarkan perjuangan yang tak pernah kenal putus asa demi mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua ada daya bayang atau citraan. Salah satu citraan yang ditemukan dalam puisi lagu-lagu petani yaitu citraan penglihatan atau visual imagery yang merupakan citraan yang digunakan untuk membangkitkan daya penglihatan seolah-olah dilihat mata. Contohnya pada kalimat punggung petani adalah busur yang terdapat pada lari pertama bait kedua. Di sini punggung itu dapat dilihat dengan mata bukan dengan indera lain. Lalu yang ketiga ada kata-kata konkret. Salah satu contoh kata konkret dalam puisi lagu-lagu petani adalah pertiwiku sedang hamilkan kehidupan pada bait keempat lari keempat yang memiliki makna bumi yang kelak memberi kehidupan. Lalu yang keempat ada gaya bahasa. Pada puisi lagu-lagu petani terdapat majas retoris pada kalimat kapankah berganti. Pada lari ke-6 bait pertama dikatakan retoris karena berupa kalimat tanya namun tidak membutuhkan jawaban dengan tujuan memberikan penegasan, sindiran, dan menggugah. Lalu yang kelima ada irama dan rima. Irama atau raitem berkaitan dengan tinggi rendah suara, panjang pendek, cepat lambat waktu membaca atau mendeklamasikan puisi. Puisi lagu-lagu petani menggunakan irama lembut keras atau yang biasa disebut dengan jambe. Bagian kedua, struktur batin pembangun puisi. Yang pertama, tema atau sense. Dalam puisi lagu-lagu petani, tema yang dikemukakan oleh penyair adalah perjuangan untuk menuai keberhasilan. Yang kedua, perasaan atau feeling. Perasaan penyair pada puisi lagu-lagu petani mengungkapkan kekaguman sang penyair terhadap usaha serta kerja keras petani yang dengan penuh perjuangan berjuang untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, nada atau tone. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karya sastra. Apakah penyair ingin bersikap menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau sekedar menceritakan sesuatu kepada pembaca.
Dan dalam hal ini, penyair berusaha menceritakan rasa kagumnya kepada pembaca atas kerja keras dan perjuangan petani dalam menjalani kehidupannya. Dan yang keempat, amanat atau intention. Melalui puisi lagu-lagu petani, penyair berusaha memberikan pencerahan, pikiran dan bentuk kepekaan melalui kata-kata pilihannya yang menghantar pembaca untuk ikut merasakan kerja keras petani dan melihat perjuangan petani dalam menuai keberhasilan. 2.2.2 Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar dari sebuah puisi. Unsur ekstrinsik meliputi pengarang, proses kreatif, latar belakang kehidupan, situasi, lingkungan sosial masyarakat, zaman yang melatar belakangi lahirnya puisi yang bersangkutan, juga nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang disepakati dan tertanam dalam lingkungan masyarakat. Kedua adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan finansial. Ketiga adalah nilai religius. Nilai religius dalam puisi lagu-lagu petani berkaitan dengan sikap hidup di dunia yang pada akhirnya menjadi sikap hidup yang pantas di hadapan Sang Pencipta. Keempat, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan pada puisi lagu-lagu petani mengangkat realita kehidupan manusia dalam praktek hidup sosial, di mana kita tahu bahwa manusia itu merupakan salah satu makhluk sosial. Yang kelima adalah nilai perjuangan. Nilai perjuangan merupakan hasil dari usaha seorang dalam menjalani sebuah pengalaman, tantangan, dan permasalahan dalam hidup. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu teori dan analisis dalam puisi lagu-lagu petani. Terdapat dua teori yang mendasar dalam puisi lagu-lagu petani. Yang pertama adalah teori struktural, di mana teori struktural biasa disebut juga dengan teori objektif. Teori objektif sendiri berpendapat bahwa keindahan atau ciri-ciri yang menciptakan nilai estetika adalah kualitas yang memang telah melekat pada benda, terlepas dari orang yang mengamatinya. Yang kedua adalah teori ekspresivisme. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu aliran dalam puisi lagu-lagu petani. Terdapat dua aliran yang mendasar. Yang pertama adalah aliran realis dan juga aliran simbolisme. Agar lebih jelas, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa membaca pada kopian yang sudah dibagikan oleh panitia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Saat ini kita masuk dalam sesi diskusi. Sesi diskusi saya buka dengan dua termin. Termin pertama diberikan kepada 5 orang penanya dan termin yang kedua diberikan kesempatan bagi 3 orang penanya. Kita mulai dengan termin pertama, tapi sebelum itu saya akan membacakan aturan diskusi kita. Yang pertama, sebelum mengajukan pertanyaan, diwajibkan untuk memperkenalkan diri. Dan yang kedua, memberikan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang diberikan kepada saya bernama Mantagun, berasal dari kelas IPS 6. IPS 6. Yang saya mau tanyakan kepada pemateri satu tadi mengatakan bahwa puisi itu salah satu dari 3 genre sastra. Puisi dibagi dalam 2 bentuk, yaitu puisi lama dan puisi baru.
kira-kira yang saya mau tanyakan tuh puisi petani termasuk dalam puisi lama atau puisi baru. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Yohanes Irfan Noverino Jalorong dari kelas 11 ya. Baik, jadi di sini tadi saya mendengar bahwa dari pemateri 4 menjelaskan bahwa dalam puisi ini itu ada kata-kata konkret. Salah satu contohnya itu adalah Pritiwiku sedang hamilkan kehidupan. Jadi singkat saja pertanyaan saya, kenapa kalimat tersebut bisa dikategorikan dengan kata-kata konkret tersebut? Terima kasih. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Oswaldus Andriano Pelijang. Saya berasal dari kelas 10 IPS 2. Pertanyaan saya, kenapa Pater John Dami Mukese menjadikan Manggarai sebagai daerah yang diprioritaskan dalam pembuatan puisinya? Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roberto Salju Tonangi Palu. Saya berasal dari kelas 10 S3. Satu saja pertanyaan saya, apa tujuan diberikan atau dipaparkan puisi lagu-lagu petani yang telah dipresentasikan tadi oleh dua kakak tadi? Itu saja tujuan diberikan puisi tersebut. Ya, terima kasih. Ya, kita ke Ibu Hilde. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang pertama, ada titip salam dari Suster Wilda Wisang yang daftar pustakanya diambil untuk bedah puisi kali ini. Suster menitip salam dan terima kasih untuk itu kakak sulung saya. Ya. Baik. Titip salam dan terima kasih. Ternyata puisi-puisinya dibedah bersama Pater John Dami Mukese. Mukese itu musim kering sekali. Ya, karena saya dulu pernah ke rumahnya di Pembe pada tahun saya bertugas di sana waktu masih kuliah selama 2 minggu. Di rumahnya itu saya sempat berkunjung. Baik, pertanyaan saya, di teori ekspresivisme di bagian B belakang itu ada tertera pernyataan atau ekspresi dunia batin pengarang. Dunia batin pengarang, saya minta penjelasan dari para pemateri. Terima kasih. Oke, saya berikan waktu seluas-luasnya kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Manto Agung. Oke, jadi puisi lagu-lagu petani ini merupakan salah satu jenis puisi baru. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena dalam puisi lagu-lagu petani ini bisa teman-teman saksikan bersama di dalam fotokopian itu, nama pengarangnya bisa diketahui. Kemudian yang kedua itu mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Saya kira seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Kepada Saudara Manto, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Irfan Jalorong yang sudah bertanya. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi saya akan menjawab, mengapa Pertiwiku sedang hamilkan kehidupan itu termasuk ke dalam contoh kata-kata konkret. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kata-kata konkret. Jadi, kata konkret itu merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imajinasi.
Imajinasi yang dimaksud adalah imajinasi yang terjadi pada para pembaca. Mengapa Pertiwiku sedang hamilkan kehidupan termasuk ke dalam kata konkret? Karena ketika seseorang membaca Pertiwiku sedang hamilkan kehidupan, pasti pembaca tersebut langsung berimajinasi seperti apakah Pertiwiku sedang hamilkan kehidupan, di mana kita mengetahui bahwa makna dari Pertiwiku sedang hamilkan kehidupan adalah makna bumi yang telah memberi kehidupan. Sekian. Mungkin ada tambahan dari pemateri? Ya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Saudara Irfan. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan apa yang dijawab oleh pemateri 4 tadi. Jadi di sini kan saya bisa menunjukkan bahwa kata-kata konkret itu sendiri sangat berkaitan erat dengan imajinasi. Nah, di sini tentunya para penulis atau penulis itu sendiri dalam menulis puisi pastinya berdasarkan imajinasinya. Dan saya yakin bahwa dari kalimat pertama, kedua, dan seterusnya itu berdasarkan imajinasi. Mengapa demikian? Karena saya sendiri juga pernah mengalaminya. Jadi sedikit cerita, saya merupakan siswa yang sangat sulit suka menulis ya. Lebih tepatnya meliputi pengarang, proses kreatif, latar belakang kehidupan, situasi, lingkungan sosial masyarakat, zaman yang melatar lahirnya puisi, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pater John Dami Mukese, seorang Manggarai asli, ia lahir dan besar di Manggarai, sehingga tidak salah bila ia mengambil Manggarai sebagai basic dalam penulisan puisinya, karena hal ini ada kaitannya dengan latar belakang kehidupannya sendiri. Ya. Mungkin ada penambahan dari pemateri? Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Kepada Saudara Chandra, apakah bisa diterima jawabannya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Adik Robert. Apa tujuan kami dalam memaparkan materi tentang puisi lagu-lagu petani? Jadi tujuannya itu agar kita sama-sama mengetahui tentang puisi mulai dari pengertiannya, unsur, teori, bentuk, dan segala macam yang sudah kami paparkan di depan ini. Dan kenapa harus lagu-lagu petani? Karena sesuai tema yang kami ambil juga, yaitu perjuangan untuk menuai keberhasilan. Kami mengambil puisi lagu-lagu petani karya almarhum John Dami Mukese karena kami merasa bangga atas perjuangan para petani dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Mungkin ada tambahan dari pemateri? Oke. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Kepada Saudara Robert, apakah bisa diterima jawabannya? Oke, kalau bisa kita lanjut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Langsung saja. Jadi dalam konteks puisi lagu-lagu petani, Pater John Dami Mukese betul-betul merasakan bagaimana luapan perasaan dari para petani. Karena beliau adalah orang Manggarai ya. Karena kan kita tahu orang Manggarai itu notabene bekerja sebagai petani. Maka batin dari seorang John Dami Mukese, apabila kita lihat dari segi bagaimana beliau menulis puisi dan isi dari puisi tersebut, itu betul-betul telah merasakan luapan perasaan dari para petani, sehingga itulah yang disebut sebagai dunia batin pengarang, yang artinya dunia batin pengarang itu tersebut telah mendorong penulis ini, yaitu Pater John Dami Mukese, untuk menulis puisi lagu-lagu petani, lagu-lagu tentang petani. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pemateri? Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Kepada Ibu Hilde, apakah bisa diterima jawabannya? Andaikan Pater John Dami Mukese sebagai seorang petani, karena ini kan pater, jeritan batin pengarang ini kan tadi dikatakan ambil dari isi hatinya. Sementara Pater John Dami Mukese
penulis ini adalah seorang pastor. Bagaimana kira-kira pendapat pemateri apabila tulisan ini diangkat betul-betul dari petani itu sendiri? Saya minta mungkin pendapat 1-2 dari pemateri. Terima kasih kepada Ibu Hilde, kepada pemateri, bisa langsung menjawab pertanyaan. Terima kasih. Memang Pater John Dani Mukese adalah seorang pater, tetapi terlepas dia adalah seorang pastor yang mengabdikan dirinya bagi gereja, dia juga merupakan seorang manusia yang lahir dan besar di Manggarai. Ini ada kaitannya dengan latar belakang pengarang di mana ia berasal dan juga hidup dan besar di Manggarai. Artinya bahwa maksud dari ekspresi dunia batin pengarang, bagaimana pater tersebut menyampaikan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaannya terhadap apa yang terjadi selama ini di sekitarnya. Itu adalah maksud dari teori ekspresifisme. Sehingga walaupun ia bukan seorang petani, tetapi dia dapat merasakannya karena ia juga hidup dalam lingkungan sosial. Ya. Mungkin ada tambahan dari pemateri? Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Ibu Hilde. Apakah bisa diterima jawabannya? Oke, kalau bisa, selanjutnya kita masuk dalam termin yang kedua. Diberikan kesempatan bagi 3 orang penanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Elsinta Julmut, siswa dari kelas 11 IPS 2. 12 IPS 2 maksudnya. Di sini kita sudah tahu tuh di bagian D itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu pengertiannya seperti apa? Kita sudah tahu sesuatu di apanya. Yang saya berikan salah satu contohnya berkaitan dengan gaya bahasa itu seperti apa? Oke. Oke, penanya selanjutnya. Ya, kita pakai tamu undangan dulu lah. Oke, kepada saudari bisa dimohon berdiri. Perkenalkan, saya dari SMK Santo Stanislaus Borong. Nama saya Andriani Avelin Skolastika Tasman. Saya mau bertanya, Pater John Dami Mukese dia mempunyai puisi yang memberi judul lagu-lagu petani. Adakah indikator atau ketentuan tertentu dalam memilih judul sebuah puisi? Kenapa tidak aku petani atau nasib para petani? Yang kedua, sabar, pertanyaannya itu wajib satu-satu ya. Tapi saya bacakan ulang. Saya mohon maaf, apakah pertanyaannya tadi boleh diulang kembali? Mengapa Pater John Dami Mukese menamai puisinya sebagai lagu-lagu petani? Adakah indikator atau ketentuan tertentu dalam memilih sebuah puisi, judul puisi? Oke, terima kasih. Pertanyaannya itu hanya boleh 1 kali. 1 kali. Maaf, 1 kali pertanyaan. Oke, kepada peserta yang lain, mungkin ada yang mau ingin bertanya? Oh ya, kepada Frater Rifan. Selamat siang untuk kita semua. Pagi menjelang siang. Yang pertama, terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah memberikan wawasan baru kepada saya secara khusus dan secara umum untuk kami semua. Seperti yang kita ketahui bersama sekarang, bahwa salah satu fenomena yang cukup krusial yang sedang kita hadapi dari masa ke masa itu adalah adanya ketimpangan sosial ekonomi, di mana ada orang yang keberadaannya cukup kaya
dan ada orang yang kaya cukup miskin. Maka pertanyaan saya adalah cukup singkat. Apakah puisi, terkhusus puisi dari almarhum Pater John Dami Mukese ini sangat efektif untuk mengkritik fenomena yang kita hadapi sekarang, yaitu fenomena ketimpangan sosial ekonomi? Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah efektif puisi dari Pater almarhum John Dami Mukese untuk mengkritik fenomena ketimpangan sosial yang sedang kita hadapi saat ini? Kalau efektif, berikan penjelasannya. Kalau tidak, berikan juga penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Oke, kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari termin yang kedua ini. Mohon maaf apabila ada kurang kata ataupun salah pembacaan dari kami selaku moderator ataupun penulis. Pertanyaan pertama dari saudari Maria S. Jeminu dari kelas 12 IPS 2. Pertanyaannya, berikan satu contoh dari pengertian gaya bahasa. Yang kedua dari saudari Riani Tasman dari SMPK Santo Stanislaus Boro. Pertanyaannya, kenapa Pater John Dami Mukese memilih judul lagu-lagu petani? Apakah mungkin ada indikator-indikator lain atau seperti apa? Yang ketiga dari Frater Rifan. Pertanyaannya, apakah puisi tersebut sangat efektif untuk mengkritik kehidupan sosial? Saya berikan waktu seluas-luasnya kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih kepada penanya. Di sini penanya meminta memberikan salah satu contoh yang sesuai dengan pengertian dari gaya bahasa. Pengertian gaya bahasa di sini kan bahasa kias yang digunakan untuk menimbulkan kesan imajinatif atau menciptakan efek-efek estetis tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. Perlu kita ketahui bahwa gaya bahasa ini berhubungan dengan penggunaan majas. Majas sendiri merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk mencapaikan pesan dengan cara imajinatif atau berupa kiasan, di mana majas ini digunakan untuk menggantikan beberapa kalimat dalam puisi sehingga kalimat itu menjadi lebih indah dan mempunyai unsur estetik. Dengan adanya majas, orang yang mendengarkan puisi akan lebih bisa menghayati dan menjiwai isi puisi dalam bentuk keindahan. Contohnya, kita ambil contoh lain, seorang yang membuat puisi akan lebih menggunakan kata-kata yang estetis. Contohnya, wajahmu cantik bagaikan rembulan, yang artinya seseorang yang mempunyai wajah yang cantik. Seorang penulis akan lebih menggunakan kalimat wajahmu cantik bagaikan penulis daripada menggunakan kalimat dia mempunyai wajah yang cantik. Sekian. Kepada pemateri mungkin ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Dari maksud dari gaya bahasa di sini, supaya puisi yang dibuat atau yang kita baca itu lebih enak didengar atau taste-nya dapat. Seperti misalkan yang telah dicontohkan oleh adik saya Tika tadi, wajahmu menyemburkan sinar rembulan. Misalkan saya seorang laki-laki, saya membuat puisi tentang Anda. Saya memuji kecantikan Anda dengan kalimat wajahmu cantik bagaikan rembulan, sehingga kesan estetisnya itu dapat. Terima kasih. Mungkin pada pemateri ada yang ingin menambahkan? Sudah. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Kepada saudari Maria S. Jeminu, apakah bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari adik Riani. Kenapa judulnya harus lagu-lagu petani?
Bisa dilihat di 1.3 data buku dan latar belakang penciptaan puisi lagu-lagu petani. Di situ ada tertulis, bentuk syukur mereka yang dinyatakan oleh penyair secara metaforis adalah lagu-lagu petani. Nah, mungkin belum diketahui apa itu metaforis. Metaforis itu berhubungan dengan metafora. Metafora itu pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Jadi, lagu-lagu petani tersebut, lagu-lagu bisa diartikan sebagai kata atau bentuk kata-kata pujian atau syukur mereka kepada Tuhan tentang perjuangan yang mereka hadapi dalam bertani. Kepada pemateri, ada yang ingin ditambahkan? Oke. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Saudari Riani. Apakah bisa diterima jawabannya? Jangan senyum-senyum ya. Oke, karena bisa maka kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Praset. Saya akan menjawabnya. Salah satu tujuan ditulisnya puisi yaitu sebagai bentuk kritik sosial terhadap kehidupan atau fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Dan dalam hal ini, bila apakah ditanya efektif atau tidakkah bila lagu-lagu petani ini melukiskan atau mengibaratkan fenomena kesenjangan sosial yang terjadi saat ini, maka kami dapat mengatakan bahwa ya, bahwa puisi lagu-lagu petani ini menggambarkan bagaimana kondisi atau keadaan petani, perekonomian, dan juga bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Ya. Mungkin ada tambahan dari pemateri? Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Frater. Apakah bisa diterima jawabannya? Cek. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tetapi kalau kita lihat paradoksnya, bahwa tidak semua orang yang kita kritik itu mengerti atau paham tentang puisi. Itu masih permasalahannya. Misalnya, kalau kita ingin mengkritik pemerintah dengan menggunakan bahasa kiasan, belum tentu yang kita kritik itu mengerti bahasa kiasan. Karena apa? Karena puisi itu mengandung multitafsir, mengandung banyak makna di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Kepada pemateri bisa langsung menjawab. Terima kasih. Ini ada kaitannya dengan interpretasi. Bila kita diberikan satu puisi kepada 10 orang, maka 10 orang tersebut akan memiliki interpretasi yang berbeda. Itulah makanya kami menginterpretasikan hal ini sebagai salah satu bentuk kritik sosial yang disampaikan kepada pihak-pihak tersebut. Ya. Justru karena multitafsir itulah yang membuat pemerintah kadang menganggap bahwa puisi itu bukan bagian dari kritikan. Karena apa? Karena mereka tidak mampu melihat makna di balik puisi tersebut. Nah, itu akibatnya kenapa multitafsir itu tidak sangat efektif atau puisi tidak sangat efektif untuk dijadikan sebagai alat kritik. Karena apa? Karena di dalam puisi itu mengandung aneka makna. Sehingga kalau kita mengkritik pemerintah menggunakan bahasa kiasan atau menggunakan puisi, maka belum tentu pemerintah mengerti atau bisa mencari makna apakah ini bagian kritikan atau tidak. Mungkin seperti itu. Kepada pemateri, baik, terima kasih untuk Pratil atas pertanyaannya. Jadi begini, untuk orang-orang yang mencintai puisi, cara menyampaikan kritik sosial terhadap pemerintah atau terhadap kondisi lingkungan kita, itu salah satunya itu lewat puisi. Meskipun menggunakan bahasa kiasan, tapi kita telah berusaha untuk mengingatkan atau mengkritisi misalkan pemerintah atau tentang kondisi lingkungan sosial kita. Kalau soal untuk menafsirkan puisi, kami rasa itu tergantung dari
orangnya atau pihak yang dituju kalau misalkan kita mengkritisi pemerintah. Sehingga untuk kita orang-orang yang mencintai puisi, salah satu cara untuk, menurut kami, salah satu cara untuk menyampaikan kritik sosial itu melalui puisi. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemateri kita, kalau kita menyukai puisi, maka kita bisa mampu mencari, oh kata-kata seperti ini tuh, itu mengkritik lebih halus, makanya dengan puisi. Tetapi kalau kita memberikan satu puisi kepada orang yang tidak paham puisi, yang jelas dia tidak akan mengerti apa maksud dari puisi ini. Itu yang saya tangkap. Oke, kepada Frater, apakah bisa diterima jawabannya? Oke, karena bisa diterima, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, maka berakhirlah sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Bedah dan diskusi puisi menjadi sebuah ruang ekspresi intelijensi, ruang untuk menggali apa yang belum diketahui bersama. Adanya interaksi, saling belajar dan berbagi. Sekali lagi, membedah dan mendiskusikan puisi sama dengan solusi untuk memecahkan pemahaman yang sempit mengenai sastra, khususnya puisi. Ketika sebuah diskusi diadakan, sebetulnya itu sudah sangat membantu ketimbang belajar sendiri. Kegiatan seperti diskusi ilmiah selalu ada tukar tangkap. Kegiatan seperti ini merupakan usaha mendidik dari nol untuk membentuk daya kritis siswa maupun siswi. Terima kasih kepada Romo selaku Kepala Sekolah SMK Pancasila Borong. Terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Dewan Guru serta staf pegawai SMA Katolik Pancasila Borong. Terima kasih kepada teman-teman sekaligus pemateri yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Besar harapan saya, semoga kegiatan ini dapat memicu semangat belajar kita semua, terlebih khusus generasi muda. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, entah itu dari saya selaku moderator yang mungkin ada salah kata saat membacakan sesuatu, dari pemateri mungkin, atau apapun itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam proses kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kepada pemateri dan notulis dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula.